Petugas Inspektorat dan Badan Kepegawaian Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menggelar sidak kehadiran PNS di sejumlah OPD dan kelurahan. Pemirsa, Satgas Saber Pungli di Tasikmalaya, Jawa Barat menemukan praktik pungli di lingkungan Dinas Perhubungan. Seorang PNS tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar di loket pembayaran pengujian kir kendaraan. Ada sebuah paradoks menggelikan yang terjadi di negeri ini. Cobalah buka media sosial hari ini, dan kalian akan menemukan ribuan komentar yang memaki birokrasi. Kita membenci pelayanannya yang lambat. Kita muak dengan pungli, dan kita juga jijik pada mentalitas asal bapak senang. Namun, ketika pendaftaran CPNS dibuka, orang-orang yang sama yang memaki birokrasi itu tiba-tiba rela bangun jam 3 pagi dan mengantri berjam-jam untuk bertarung mati-matian agar menjadi bagian dari sistem yang mereka benci. Setiap tahun, rasio pelamar bisa mencapai 1:500. Ini bukan lagi sekedar mencari kerja, ini adalah fenomena religiusitas baru bagi jutaan orang tua di Indonesia. Seragam coklat itu bukan lagi sekedar pakaian dinas, melainkan jubah keselamatan. Pertanyaannya mengapa? Kenapa di era digital yang menawarkan kebebasan tanpa batas ini, jutaan anak muda justru berebut masuk ke dalam kotak birokrasi yang kaku? Apakah ini soal uang atau ada ketakutan masa lalu yang sedang kita sembunyikan? Selamat datang di Realita, dan mari kita bedah ilusi ini. Untuk memahami kegilaan ini, kita harus memutar waktu ke belakang, jauh ke masa kolonial. Dulu, masyarakat kita terbagi secara brutal. Ada kaum terjajah yang hidupnya tidak pasti, dan ada kaum amtenaar. Pegawai pribumi yang bekerja untuk Belanda menjadi amtenaar berarti aman, tidak akan dicambuk di perkebunan, dan dapur tetap ngebul meski panen gagal. Trauma sejarah itu mewariskan sebuah DNA budaya yang sulit dihapus. Orang tua kita menanamkan doktrin bahwa swasta itu berbahaya, swasta bisa bangkrut, dan swasta bisa di-PHK. Maka, lahirlah konsep priayi baru. Di mata sosiologis masyarakat kita, PNS bukan sekedar profesi, itu adalah kasta. Seorang pedagang pasar dengan omset 50 juta sebulan seringkali dianggap kalah terhormat dibandingkan PNS golongan 3A dengan gaji 4 juta. Kenapa? Karena pedagang menjual barang, sementara PNS dianggap memegang kuasa negara. Dan di negeri yang feodal ini, hormat kepada simbol kekuasaan masih di atas segalanya. Obsesi terhadap status ini membuka celah pasar gelap yang mengerikan, yaitu budaya menyogok. Kita sering mendengar desas-desus jual beli jabatan dengan harga ratusan juta rupiah. Banyak yang mencibir, bodoh sekali, kapan balik modalnya? Tapi mari kita gunakan logika terbalik. Bagi mereka, uang sogokan itu bukan biaya hangus. Itu adalah premi asuransi, atau cara mereka membeli kepastian. Di sektor swasta yang kejam, kalian bisa dipecat kapan saja. Tapi di PNS, kalian membeli imunitas, kalian membeli status unfirable, atau tidak bisa dipecat. Mereka membayar ratusan juta di depan untuk membeli rasa aman seumur hidup. Namun, ada sisi gelap ekonomi yang jarang dibicarakan, yaitu ilusi kesejahteraan. Banyak yang tertipu mengira semua PNS itu kaya raya. Padahal, gaji pokok PNS itu kecil, yang besar adalah tunjangan kinerja atau tukin. Masalahnya, tukin yang besar itu hanya ada di Kementerian Sultan, seperti Kementerian Keuangan atau Pemprov DKI. Sedangkan di daerah dengan APBD rendah, tukin itu kecil, bahkan seringkali telat cair. Jadi, mereka yang menyogok mahal demi mimpi kaya raya, seringkali berakhir zonk. Mereka terjebak dalam gaji pas-pasan yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Lantas, jika gajinya pas-pasan, bagaimana mereka bertahan? Disinilah masuk pahlawan kesiangan, bernama perbankan. Sudah jadi rahasia umum bahwa SK PNS adalah aset paling cair di Republik ini. Begitu SK keluar,
Hal pertama yang dilakukan banyak PNS baru bukanlah merayakan pengabdian, melainkan menyekolahkan SK tersebut ke bank, mengambil pinjaman ratusan juta dengan tenor 15 tahun. Inilah lingkaran setannya. Uang pinjaman itu seringkali dipakai untuk menutup utang sogokan orang tua atau membiayai gaya hidup demi memvalidasi status priayi tadi, seperti mobil baru atau resepsi yang mewah. Akibatnya, gaji bulanan habis terpotong cicilan. Uang yang tersisa di tangan hanya tinggal remah-remah. Ketika perut lapar dan cicilan mendesak, idealisme pun mati. Lahirlah birokrat yang mencari sampingan, mempersulit izin, dan menciptakan proyek fiktif. Korupsi kecil-kecilan ini bukan karena mereka jahat sejak lahir, tapi karena mereka tersandera oleh sistem gali lubang tutup lubang sejak hari pertama kerja. Lalu, bagaimana dengan anak muda zaman sekarang? Gen Z yang masuk ke dalam sistem ini, mereka menghadapi neraka yang berbeda. Mereka masuk dengan literasi digital tinggi dan kesadaran mental health, tapi membentur tembok tebal budaya senioritas. Di sana, inovasi sering dianggap pembangkangan dan kritik dianggap tidak sopan. Gen Z ini akhirnya melakukan apa yang disebut silent quitting. Mereka tidak berani resign karena tekanan orang tua dan jeratan SK bank tadi. Tapi jiwa mereka sudah mati. Mereka datang jam 7, pulang jam 4, bekerja seminimal mungkin, dan menolak untuk inisiatif. Mereka menjadi zombie birokrasi. Tubuhnya ada di kantor, tapi pikirannya mati rasa. Bayangkan jutaan potensi anak muda terbaik bangsa yang seharusnya menjadi inovator atau pengusaha, kini hanya berakhir menjadi pengisi formulir yang apatis. Dan ironisnya, zona nyaman yang banyak orang kejar mati-matian, kini sebenarnya sedang runtuh. Pemerintah kini mulai sadar bahwa beban uang pensiun membebani negara. Maka lahirlah skema P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan sistem kontrak, maka tidak ada lagi jaminan pensiun abadi seperti dulu karena wacana single salary dan digitalisasi birokrasi kini terus bergulir. Keuntungan mutlak menjadi PNS, yaitu keamanan seumur hidup, perlahan mulai dicabut. Tapi pola pikir masyarakat kita masih sangat tertinggal. Kita masih berebut tiket naik ke kapal yang sebenarnya sudah mulai bocor. Kita mengorbankan potensi masa depan demi memeluk masa lalu yang sedang memudar. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah salah menjadi PNS? Tentu tidak. Negara ini malah butuh birokrat yang jujur dan kompeten. Tapi, menjadi PNS karena takut bersaing? Menjadi PNS karena ingin disembah tetangga? Atau menjadi PNS karena paksaan orang tua yang terobsesi masa lalu? Itu adalah resep bencana. Selama kita masih menganggap seragam adalah satu-satunya definisi sukses, kita tidak sedang membangun peradaban. Kita hanya sedang mencari tempat bersembunyi dari kerasnya dunia nyata. Tapi jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya atau memiliki pendapat sendiri, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Karena realitas terkadang bukan hitam atau putih.